Selamat pagi. Jess, kalau di tempat yang dingin ini gak mandi gak apa-apa, Jess. Ya kambing aja gak mandi laku. Ini ada komen dari Ibu Sriatun. Sriatun 747 ya. Di dalam puasa Ramadan ini Pak Jess, puasa 24 jam saya. Wah, Ibu kalau sampai melakukan puasa 24 jam itu Ibu luar biasa loh. Bener. Ya memang puasa yang betul seperti itu ya. Kalau kita bicara masalah puasa dan kemudian diadopsi untuk masalah religi, ya mau enggak mau 24 jam. Kalau enggak 24 jam berarti puasanya ya eh, ya karepmu. Ya, cuma buka di jam 6 sore ya berarti ya, jam 6 sore pas ndul, kalau di kampung saya namanya ndul untuk menandai buka puasa. Ya, pas ndul buka, ya disitulah waktunya untuk makan. Dan makan yang betul adalah tidak mengasupkan yang berhubungan dengan banyak gula. Artinya tidak mengasupkan dengan banyak nasi, tidak mengasupkan dengan banyak tepung, tidak mengasupkan dengan banyak gula, ya, terus kemudian tidak mengasupkan dengan banyak gorengan-gorengan. Itu yang betul seperti itu. Nah, tetap TTP jam 7 tidak malan sahur. Malan sahur ini hari Minggu, besok Lebaran puasa. Berarti sekarang ini kan tanggal 30 Maret ini ya, akhir dari puasa. Besok udah Lebaran. Nah, puasa yang 24 jam seperti siapa ini? Bu Sriatun ini, itu puasa yang sangat luar biasa loh, Jess. Beneran. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena kemarin saya udah buat kontennya gitu. Kalau kamu berpuasa seperti yang saya sarankan, ya minimal 18 jam itu. Ya pagi tidak makan, malam tidak makan. Itu 18 jam. Ya, makannya hanya di hari siang, jam 1 sampai jam 7 malam. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan mitokondria, bermasalah dengan metabolik, bermasalah dengan degeneratif, bermasalah dengan komplikasi, ya mau tidak mau, yang kamu harus makan itu telur, ikan, daging, seafood, itu yang harus kamu makan. Ya, tapi kalau kamu tidak punya masalah dengan mitokondria, jam 1 sampai jam 7 itu terserah. Makanmu bebas, tidak ada aturan harus makan ini, harus makan itu. Tidak masalah itu. Ya. Nah, kebanyakan manusia itu kan dari kecil dia makannya kebanyakan gula. Ya, tepung, gula itu kebanyakan, sehingga penyakit sudah dimulai dari semenjak kecil. Tidak disusui ASI, terus kemudian dikasihnya susu formula, terus kemudian makanannya makanan-makanan yang fullnya adalah full gula, itu yang bermasalah. Nah, kalau sampai kalau berpuasa mencapai waktu seperti yang Bu Sriatun ini bilang, yaitu 24 jam, berarti kamu sudah mengizinkan tubuhmu membentuk restrukturisasi yang baik tentang mitokondria, tentang mikrobiota, tentang bakteri-bakteri tubuh. Itu tubuh menyempurnakan dirinya sendiri. Sehingga ketika tubuh 24 jam tidak dikasih makan, maka tubuh mengambil makanan atau sel-sel tubuhmu mengambil makanan dari lemak yang ada di tubuhmu. Sehingga dengan cara seperti itu, yang jelas 140 bisa menjadi 100, 80 bisa menjadi 60 gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Ya karena apa? Karena tubuh mengambil makanan bukan dari makananmu, tapi dari mikrobiota yang terbentuk karena bakteri tubuh saling memakan di sana. Sehingga tubuh membentuk keseimbangan yang sangat baik sekali. Ada puasa 18 jam, ada puasa 24 jam, ada puasa 36 jam. Nah, kalau sudah 36 jam kamu puasa, nah itu tubuh menguras lemak tubuhmu sendiri. Sehingga kamu akan full daging. Ya, nah daging perlu dilatih supaya otot daging itu akan membentuk kekuatan tulang. Nah, caranya adalah dengan cara puasa seperti itu. Kalau kamu mau membentuk tubuhmu langsung nge-gym, tidak jadi, Jess. Tapi kalau kamu membentuk tubuhmu dengan cara memulainya dengan puasa, maka kamu akan membentuk tubuhmu sangat luar biasa. Kalau kamu mau membentuk tubuhmu dengan puasa dan nge-gym, wah itu lebih luar biasa lagi. Ya, karena tubuh akan menjadi semakin sehat. Makanya tagline saya selalu saya bilang, sedikit makan, kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, itu yang saya sering kali katakan. Ya, Ibu Sriatun ini sudah membuktikannya sendiri. Sehingga saya melihat
komennya langsung saya spill di sini, saya buatin konten. Ya, memang sih kalau kamu tidak makan badan itu lemas. Memang betul, kalau kamu tidak makan badan tidak lemas ya berarti tubuhmu tidak punya kehidupan. Tapi yang jelas kamu tidak akan pingsan gara-gara tidak makan. Itu hoax itu. Itu hoax karena tubuh itu luar biasa cerdas. Sehingga ketika kamu tidak mengasupkan makanan, maka cadangan-cadangan lemak di dalam tubuhmu yang selama ini numpuk di tubuhmu pasti ada, sekurus apapun pasti ada. Makanya kamu tidak perlu risau ketika kamu tidak makan. Justru itu akan menjadikan kamu lebih sehat di sana. Bahkan bagaimana cara menyembuhkan kanker, bagaimana cara menyembuhkan tumor, bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang terbentuk karena metabolik, ya cara satu-satunya yang paling aman dan murah adalah puasa. Mulailah puasa dari 8 jam. Mulailah puasa dari 16 jam, 18 jam. Terus kemudian naik lagi menjadi 24 jam. Naik lagi menjadi 36 jam. Naik lagi menjadi 48 jam. Puasa yang disebut puasa aslinya adalah tidak makan. Ya, tidak makan. Minum, saya tidak pernah bicara dilarang minum. Tapi kalau dilarang makan, saya selalu menyebutkan dilarang makan apa, dilarang makan apa, dilarang makan apa. Itu saya menyebutkan itu. Kalau kamu sudah masuk ke dunia religi, ya kamu membentuk puasamu sendiri. Ada yang disebut puasa Esther, ada yang disebut puasa Daud, ada yang disebut puasa Senin Kemis, ada yang disebut puasa Mute, ada yang disebut puasa ini, itu. Yang tujuannya sebenarnya salah besar. Karena apa? Karena tujuannya puasa kamu cari ilmu. Nggak ada puasa cari ilmu, Jess. Yang ada adalah membentuk ilmu di dalam tubuh, di dalam diri. Itu yang betul. Dengan cara apa? Ya nggak makan. Kalau kamu bisa mencapai puasa 72 jam, yaitu 3 hari 3 malam kamu nggak makan, nah kamu membuat sebuah perubahan hidup yang sangat hebat. Nah, puasa itulah yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit dalam tubuhmu. Kok bisa, Pak? Ya, karena tubuhmu membentuk stem cell-nya sendiri. Tubuhmu menciptakan stem cell-nya sendiri, di mana sel-sel tubuhmu diperbaharui dengan cara mitokondriamu memakan mitokondria yang lain, sel tubuhmu memakan sel tubuh yang lain, sehingga asupan asam aminonya itu yang terbaik untuk sel-sel tubuhmu, sehingga terrestrukturisasi dan terregenerasi dengan baik sel-sel tubuhmu itu. Dengan apa? Dengan puasa 72 jam. Nggak makan, nggak minum, bagus kalau bisa seperti itu. Tapi saya nggak yakin. Kalau minum, saya nggak pernah berbicara. Minum itu bebas. Terbaik kalau kamu mau minum, ya minum racikan makcin. Ya, dan kalau mau berpuasa 72 jam, mau tidak mau, tubuhmu harus full energi. Yaitu dengan cara apa? Tersupplementation dengan baik. Makanya ketika kamu mau memulai puasa, benahi dulu tubuhmu. Dengan apa? Dengan asupan mineral yang cukup. Yaitu minum racikan makcin, minum suplemen. Suplemen yang saya anjurkan sebenarnya simpel. Kamu tidak harus minum semuanya kok. Satu-satu juga boleh. Ya, liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2. Kalau memang kamu suka kram-kram otot karena tegangan tinggi, yaitu tambah magnesium boleh. Kalau enggak ya enggak masalah, enggak ada. Minum royal jelly, propolis. Itu suplemen-suplemen yang dibutuhkan sama tubuh yang berbicara masalah asupan bukan energi ya, suplemen itu makanan. Jadi bentuknya adalah mineral. Kebutuhan mineral di tubuhmu tersuplai dengan baik. Kalau energi itu kamu bisa dapetin dari karbohidrat dan lemak. Ya, masalahnya kamu tidak suka lemak, kamu tidak suka protein. Yang kamu suka adalah karbohidrat. Gula lagi. Kamu pikir dengan makan gula kamu kuat? Enggak. Gula itu bisa di skip dan bisa digantikan dengan lemak yang ada di tubuhmu. Jadi kamu tidak makan itu tidak akan membuat kamu mati. Kalau dulu kamu tidak makan mati. Tapi kalau sekarang kamu tidak makan, kamu tambah sehat. Cuman masalahnya otakmu udah terkontaminasi dengan lapar. Ya buktinya kan tanya Bu Sriatun itu. Puasa yang kamu jalanin kan memindahkan jam makan dari siang ke malam. Itu daci itu bukan puasa. Ya, yang betul adalah kamu melakukan 24 jam puasa itu yang betul seperti itu. Tapi kan kamu selalu membantah saya karena religimu tidak mengajari seperti itu. Ya tidak apa-apa, masing-masing orang punya keputusan sendiri untuk dirinya sendiri. Monggo silahkan dijalankan sesuai dengan apa yang diyakini dan tidak perlu dipaksakan untuk hal-hal yang lain. Setuju boleh, tidak juga tidak apa-apa, kan tidak dipaksa. Seperti itu ya. Sehat selalu Bu Sriatun.